Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mendemonstrasikan hasil dari proyek Manprosi yang sudah kita buat. Jadi di sini kelompok 6 itu membuat warehouse management system yang berjudul manajemen gudang. Nah, jadi izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai perwakilan yang mendemonstrasikan ini. Nama saya Galima Putra dengan NIM 1022240305. Oke, jadi sebelum masuk ke tahap pengujiannya atau alur yang akan kita lakukan di sini di warehouse management system ini, kita kelompok 6 membuat Mangood yang dimana manajemen ini aktor yang terlibat itu ada dua, staff dan juga supervisor atau manager, yang dimana masing-masing role ini seperti staff tidak bisa mengelola bagian master data, sedangkan supervisor atau manager ini bisa mengelola master data. Oke, kita langsung demonstrasikan saja. Mungkin kita akan ngecek untuk pakai akun staff terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari website kita, Warehouse Management Mangood. Bagian page dashboard. Oke, jadi dashboard kita tampilannya seperti ini, di mana nanti aktivitas-aktivitas gudang akan masuk ke dashboard sini ketika kita sudah membuatnya nanti. Sini juga ada akses cepat fitur. Nah, kita akan beralih ke tracking. Untuk tracking inbound kita akan ke inbound. Put away kita akan ke put away. Nah, damage report. Nah, akses ditolak. Anda tidak memiliki izin untuk halaman ini. Kenapa? Karena staff tidak bisa mengelola fitur damage report. Yang bisa mengelola hanyalah supervisor atau manager. Makanya ketika kita beralih ke sini, akses ditolak. Nah, oke. Nah, untuk staff dia hanya bisa mengelola bagian-bagian gudang, outbound dan juga inbound. Oke, kita lanjut ke bagian kita sebagai supervisor atau manager. Nah, sama, tampilannya sama, yang membedakan hanyalah di bagian sidebar atau fitur yang nanti dikelola oleh masing-masing role sendiri gitu. Karena di sini supervisor bisa mengelola master data. Jadi dia bisa ada di sidebarnya master data. Coba ke DBS report. Nah, jadi bisa. Oke, mungkin kita akan langsung saja mengsimulasikan alur dari manajemen sistem warehouse Mangood ini sendiri. Oke, mungkin dari yang pertama kita akan membuat master data terlebih dahulu untuk data rak, atau kita akan membuat rak. Kita sisi dulu aja, simpan. Berhasil. Oke, kita coba fungsi update-nya apakah bisa. Kita coba pindah ke zona B ya. Oke, berhasil zona B. Kita coba delete-nya apakah bisa. Bisa. Nah, oke. Kita buat ulang. Simpan. Oke, tersedia. Zona A. Lanjut, kita mungkin akan ke data supplier. Kosong, kita buat dulu data supplier ya. Stick. Sebentar. Kita isi ngasal aja dulu. Sebentar, gmail.com. Kita bisa memasuk Jalan Bojong Soang nomor 52. Simpan data. Oke, data supplier berhasil ditambahkan. Kita coba lagi fungsi update-nya. Mungkin kita jadi tidak bisa memasuk kemitraannya. Perbarui data. Oke, dia jadi nonaktif. Kita coba aktifin lagi. Oke, bisa. Berhasil diperbarui. Coba fungsi delete-nya.
berhasil di delete juga, berhasil dihapus dari suppliernya. Oke, kita coba masukin ulang lagi. Logistik Nusantara, masalah aja. Nusantara@gmail.com bisa memasuk, jalan, ujung soal nomor 52, simpan data. Oke, dua master data berhasil kita buat. Kita coba ke terupdate di dashboardnya karena kita baru membuat satu yang terupdate. Oke, kita lanjut membuat master data barang. Nah, coba kode barangnya, nama barangnya, kategorinya juga drop down. Kita pilih elektronik, satuannya kita pieces. Minimum stoknya mungkin 20. Mungkin itu minimum stok itu adalah ketika kita stok berada di minimum 20, dia akan memberi notifikasi peringatan, mungkin seperti itu. Jika stok berada di minimumnya, yang berarti menandakan kita harus melakukan pengadaan lagi. Tambahan laptop. Oke, simpan data. Oke, sudah berhasil dengan kode barang, nama barang, elektronik, pieces. Stoknya masih 0, minimum stoknya dari 20, status habis. Kita coba edit barang, fungsi edit. Kita coba 0 aja, perbarui. Oke, jadi 0 lagi. Coba fungsi delete-nya, ya hapus. Oke, berhasil dihapus. Coba tambah barang lagi. Pieces. Saja, itu saja. Oke, coba ke dashboard lagi, masuk satu barang yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, lanjut ke alur selanjutnya yaitu ke barang masuk, ke inbound. Oke. Dimana di sini nanti alurnya adalah ketika barang masuk, kita akan mencatat tanggal diterimanya sekian, surat jalan yang kita isi asal, supplier tadi yang sudah kita isi, logistik Nusantara. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa barang lagi gitu. Baris baru. Jadi kita bisa membuat daftar barang yang diterima tuh langsung 2 gitu. Kita coba barangnya. Tadi kan kita baru buat satu, kita buat satu terlebih dahulu saja. Laptop. Oke, nah ini kondisinya. Nanti ketika kondisinya rusak, ketika barang yang kita terima itu rusak, nanti kita akan membuat sebuah yang namanya damage report. Nah, di sini kita coba dulu untuk good item dulu saja. Simulasikan untuk berhasil dulu saja. Contoh yang diterima adalah 100. Nah, ini untuk lokasi raknya tadi. Kita sudah buat di zona A. Kita pakai rak 0001. Kita coba buat. Oke, transaksi imun berhasil diproses, seluruh item telah masuk ke pembukaan gudang. Nah, coba kita cek lagi di dashboard. Nah, aktivitas gudang terkini. Karena kita tadi barusan melakukan inbound atau barang masuk, jadi dia terlihat di sini. Inbound 100 pieces, total stok fisik yang tersedia, total dari semua barang gitu maksudnya. Total stok fisik tuh 100 yang sudah kita buat tadi. Oke, barang masuk. Nah, karena di barang masuk ini kita cuma bisa create, tidak bisa update atau delete juga, mungkin tidak ada fungsinya. Jadi kita akan beralih ke, coba kita cek dulu space utilization-nya. Oke, tampak di sini chartnya. Di mana tadi kita sudah masukin barang, utilisasi dari barnya juga sudah naik karena kita tadi membuat barang kan. Jadi 66,67% dan status tersedia. Chartnya juga di sini sudah menambah. Rata-rata utilisasinya juga. Coba zona saja. Karena tadi dibuat zonanya A, kita hanya ada di zona A. Oke, kita lanjut ke fitur status kondisi. Oke. Coba tambah pemeriksaan barang di sini. Barang di laptop, kuantitasnya kita masukin mungkin 20 gitu.
zona A. Oke, oke kita coba barang mulus. Bisa langsung masuk. Simpan. Oke, sudah bisa berhasil simpan. Coba edit. 15. Mungkin barangnya pending. Barang pending. Simpan perubahan. Oke, dia jadi pending. Coba hapus. Oke, berhasil juga. Inbound. Oke, mungkin tadi karena barang masuk kan. Barang sudah masuk. Nah, totalnya jadi 120. Mungkin ada kesalahan di sini, kesalahan logika. Oke, coba kita lanjut dulu aja ke status kondisi. Semisal barang sudah masuk, kita akan ngecek kondisi. Nah, gimana kalau tadi di barang masuk ini, coba kita buat barang lagi. Contoh barang barang 002 iPhone, kategori elektronik, satuannya pieces. Coba stoknya 5. Ya, isi dulu aja. Oke, barang 2 sudah masuk. 2 barang. Kita akan beralih ke barang masuk lagi. Coba kita coba supplier logistik juga. Barangnya iPhone. Mungkin coba kita akan buat rusak. Kita akan buat butuh investigasi. Yang diterima adalah misal 50. Zona A. Proses penerimaan. Oke, kita coba ke mungkin tadi kan misalnya ada barang rusak. Oke, kita coba iPhone. Jumlah rusak yang diterima tadi karena kita buat barang iPhone-nya berjumlah kuantitas 50, coba yang diterima rusak itu adalah 10. 10. Lapor saya sendiri rusak gitu. Simpan. Oke, detail. Tidak bisa. Oke, mungkin di sini kita hanya bisa create dan read saja. Oke, barang rusak. Kita melaporkan barang rusak berjumlah 10. Kondisi. Berarti kita masuk ke kondisi di mana kita pilih supplier barangnya iPhone. Tadi yang rusak 10. Zona A. Perlu dicek. Rusak. Rusak. Oke, right. Nah, karena di sini ada kesalahan logika, jadi barang yang sudah kita laporin dan status kondisi itu masuk ke bertambah di sini. Total stok fisiknya. Tapi damage reportnya udah bertambah. Pending statusnya. Oke. Master data kita sudah melakukan. Laporan juga di sini tadi sudah dan space utilnya juga jadi penuh. Oke. Ada beberapa perubahan, chartnya berubah dan juga utilisasinya penuh. Gimana kalau kita edit rak ya? Oke, kita coba misal jadi 600. Misal kapasitasnya 500. Fable ya. Nah, utilisasinya berkurang dari yang tadi 120% menjadi 36%. Kita coba cek space utilnya lagi. Oke, chartnya pun tadi yang awalnya penuh, jadi tadi naik, sekarang jadi pendek ya. 36% tersedia. Oke, barang masuk sudah, status kondisi juga sudah. Dan kita akan beralih coba ke kita akan beralih ke sales order terlebih dahulu. Kita coba kita membuat sebuah pesanan baru.
Oh, nama customernya contoh Rizky. Tanggal ordernya sekian. Daftar barang yang kita order adalah contoh tadi iPhone. Coba kita coba iPhone. Kuantitasnya 10. Satu aja. Harga satuannya mungkin 7.999. Nah, eh, oke, kita coba. Oh, di sini kita bisa membuat beberapa barang lagi. Kita coba Asus dengan harga 15 juta. Oke, kita simpan manifest. Oke, jadi di sini ada notifikasi manifest berhasil dibuat untuk semua barang. Oke, pesanan aktif menyiapkan ya di sini di tahap menyiapkan. Coba kita edit. Jadi pemeriksaan gimana? Perbarui status. Oke, dia dari menyiapkan ke pemeriksaan. Gimana kalau siap dikirim? Oke, dia siap dikirim jadinya. Oke, edit juga tadi udah bisa, delete mungkin tidak ada fungsinya. Jadi kita akan beralih ke selanjutnya yaitu surat jalan. Fitur surat jalan manifest. Kita membuat manifest baru di sini. Contoh Ahmad. Tujuan pengiriman. Kita akan mungkin ke jalan. Nah, permintaan laptop. Gitu. Permintaan laptop. Kata kita buat dengan iPhone dan iPhone nomor 52. Tadi kan kita stoknya sudah mulai berkurang nih karena kita sudah melakukan sales order tadi. Contoh satu tadi kita membuat permintaan sales ordernya iPhone juga satu gitu. Simpan manifest. Nah, surat jalan dengan 2 jenis barang berhasil diterbitkan. Oke. Dalam pengiriman rate-nya delivery dibuat pada 25 bulan 6 2026. Oke, fitur cetak akan dihubungkan. Oke, surat jalan atau manifest sudah terbuat dengan driver Ahmad. Tujuan pengirimannya ke sini. Barang yang dibawanya adalah 2 barang yang sudah dibeli di sales order, kuantitasnya 2. Oke, di sini sudah tadi kan si Rizky. Oke, kita akan ke Opname. Nah, Opname itu mungkin hanya bisa read ya. Dia itu adalah fitur monitoring mungkin posisi rak dan sisa stok barang di dalam gudang secara real time. Oke, jadi di sini ada kode nama barang, lokasi rak, jumlah stok dan kondisi. Karena tadi kita sudah buat ya aktivitasnya dari barang 2 iPhone di zona A, jumlah stok. Nah, tadi karena rusak kita buat laporan totalnya 10 pieces. Sama, barang iPhone zona rak masuk gitu. 49 rusak juga tadi. Nah, di sini pun pemadam rak 0 pieces. Baik, barang rak 9. Oh, jadi ini adalah aktivitas ya monitoring secara real time. Tadi yang sudah aktivitas kita buat sebelumnya masuknya ke sini ke Opname. Oke, mungkin ada beberapa bug juga di sini. Lanjut kita ke Putway. Oh, oke. Oke, ini adalah aktivitasnya. Oke, waktu ada barang jenisnya kita ini outbound, barang keluar tadi kan karena kita sudah melakukan sales order dari rak A, di zona A rak 1 keluar gudang dia karena udah dibeli barangnya satu pieces referensinya dari sales order 1. Oke, nah yang ini kan barang 2 iPhone, aktivitas jenisnya itu inbound, barang masuk nah dari luar gudang, kita kerak ini auspicious. Oke, coba kita pindahkan barang ya. Pilih barang dari rak. Oh, rak 7. Oh, karena raknya baru satu, kita coba buat rak kedua. Karena tadi kita sudah melakukan sales order dan melakukan outbound. Nah, rata-rata utilisasinya berkurang nih. Karena kita sudah melakukan apa namanya tadi? Outbound. Ya, barang keluar sudah di order. Tadi barang yang di order kan satu-satu jadi berkurang tuh. Utilisasinya tadi di 66,
Jadi 35%. Oke. Kita coba buat rak kedua deh. Rak kedua mungkin di zona B ya. Kita buat di zona B. Kapasitas sekian. Oke, simpan. Update 2 rak. Alright. Kita coba masuk ke tadi putway. Pindahkan barang. Misalnya kita akan memindahkan mungkin di sini ada sedikit bug juga tadi. Oke. Ini harusnya barang rusak karena tadi kita sudah buat rusak ya. Tapi di sini juga 49 tersedia. Coba kita pilih laptop dulu. Laptopnya yang tersedia 119. Laptop yang tersedia di rak 001 tersedianya 119. Kita pindahkan ke rak 2 dengan maksimalnya sesuai kapasitas sesuai barangnya. Mungkin kita akan pindahkan 19 dulu coba. Kita akan memindahkan 19, proses perpindahan. Oke, barang berhasil dipindahkan putway. Oke. Alright, di sini karena log pergerakannya tadi kita udah buat barang ini, jenisnya putway, kerak dari rak ini ke rak ini. Dari rak 01 ke 02 dengan kuantitasnya 19. Kita coba cek ke data rak. Oke. Di zona A juga sudah berkurang utilisasinya dari yang 33 menjadi 31. Di rak 02 juga tadi kan 0 baru kita buat, dia jadi 12. Oke. Kita coba masuk ke data barang. Oh, karena dia include stoknya mungkin dia barangnya tuh tidak berkurang karena ya belum lakukan outbound lagi. Jadi dia tetap 119 karena hanya barangnya yang kita pindahkan dari rak A ke rak B. Kita lihat space utilnya, oke. Sudah ada juga di zona B 13%, di zona 30%. Oke. Outname, put away tadi sudah. Terus kita berlanjut ke sales order sudah, outname sudah, put away sudah, tracking terakhir mungkin ya. Nah, 10 aktivitas terbaru global secara global. Laptop Asus iPhone, laptop Asus iPhone. Oke. Karena di sini adalah tracking yang dimaksud adalah kita nge-tracking barangnya. Barang yang tersedia di gudang gitu. Contoh tadi di data barang kita sudah membuat kode barangnya juga di sini kan. Barang 002. Kita coba tracking dengan masukkan ID di sini adalah barang 002 nih. Kita coba. Oke. Nah, di tracking ini itu di page tracking ini dia menampilkan lokasi penyimpanan saat ini juga nih. Jadi barang yang sudah kita input ID-nya atau kode barangnya barang 002. Barang 002 itu kan tadi kan kita buat iPhone. Oke, kategorinya elektronik. Nah, deskripsi yang tadi kita buat kan ini. Nah, lokasi penyimpanannya dia ada yang di zona A 49 kondisinya rusak. Di rak 01 zona A 10 pieces rusak juga. Oke, nah ini ada log kronologis pergerakan barangnya. Di 25 Juni 2026 di jam sekian ada aktivitas barang masuk berjumlah 50 dari luar gudang. Kita masukkan ke rak 01 dengan surat jalan yang telah dibuat tadi 089. Nah, investigasi tadi tuh kan pas kita buat barang masuknya barangnya. Karena tadi kita sudah membuat sales order juga, ada aktivitas outbound dengan jumlahnya kuantitas 1 dari rak 001 ke lokasi area transit dengan sales order 1. Oke. Jadi di sini untuk barang dengan kode 002. Coba kita 001 berarti laptop. Oke, benar laptop. Kategori elektronik, tadi deskripsinya kita ngasal. Nah, karena kita tadi sudah melakukan put away, pemindahan. Jadi
Di sini di rak 001 di zona A ada 100 pieces laptop dengan kondisi baik. Sama halnya tadi karena kita sudah melakukan pemindahan di rak 002 di zona B stoknya 19, kondisinya baik. Oke. Nah, karena kita sudah melakukan outbound juga tadi untuk laptop 19. Oh, ada sedikit bug juga. 19 ini adalah bukan untuk. Oh iya benar, benar benar benar. Sorry, sorry. Maaf. Referensi atau dokumennya itu kan pemindahan put away, sedangkan yang ini adalah sales order gitu. Jadi ini outbound keluar untuk sales order berjumlah 1, ini outbound keluar untuk berjumlah 19 dari put away pemindahan rak internal dari zona A ke zona B begitu. Oke, kita sudah mensimulasikan atau demonstrasi bagaimana alur proses bisnis dari warehouse management good ini. Mulai dari function, create, read, update, dan delete-nya. Beginilah hasil dari demonstrasi untuk aplikasi atau website warehouse management system gudang kita dari kelompok 6. Oke, mungkin sudah cukup dari saya untuk mendemonstrasikan ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan yang kurang jelas. Dan mungkin dari beberapa kelompok 6 juga masih banyak melakukan bug atau yang belum tersolve mungkin ya di sini. Jadi mungkin saya perwakilan dari kelompok 6 meminta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.